Halo rekan-rekan semua, kami dari kelompok 4 pada mata pelajaran digital marketing. Kami saat ini akan mempresentasikan peran digital marketing pada bisnis kuliner tukang sushi. Kelompok kami saat ini terdiri dari Arilia Ondemela, yang kedua ada saya sendiri, Kadek Hendrawan, yang ketiga ada Kusnul Arfani, yang keempat ada Nelvin Debi Noviana, yang kelima ada Nina Rucita. Selanjutnya saya akan membahas atau menjabarkan abstrak pada materi berikut. Sushi adalah bisnis kuliner yang memproduksi makanan khas Jepang. Usaha ini berlokasi di Bontang. Bisnis ini menggunakan bahan yang higienis dan aman untuk dikonsumsi. Usaha kuliner sushi ini menyediakan jasa GrabFood dan promosi dilakukan melalui media sosial yaitu Instagram, baik dalam bentuk foto maupun video yang real. Dalam artikel ini, kami menganalisa secara deskriptif mengenai perilaku konsumen dalam pemasaran secara digital yang telah mempengaruhi penjualan produk tersebut. Analisa dilakukan dengan studi kasus dan dikaitkan dengan literatur mengenai perilaku konsumen dan strategi pemasaran digital. Artikel ini juga bertujuan untuk memaparkan perilaku konsumen dalam era digital sehingga dapat menjadi masukan dalam menentukan strategi pemasaran usaha kuliner ke depan serta menjadi bahan pemikiran riset konsumen di masa mendatang. Nah, kata kunci pada materi berikut adalah sushi, digital marketing, media sosial, dan men. Yang pertama, kita akan bahas yang namanya pendahuluan. Pada materi ini, pendahuluannya adalah bisnis kuliner adalah bisnis yang menjanjikan, apalagi jika bisnis tersebut belum banyak pesaingnya. Nah, di era globalisasi ini, kuliner luar negeri begitu disukai oleh kalangan muda. Seperti salah satu bisnis kuliner yang terletak di Bontang yaitu tukang sushi. Menjanjikan makanan khas Jepang bernama sushi namun disesuaikan dengan lidah konsumen, terutama lidah muslim. Tukang sushi ini menyajikan menu yang matang dan halal, serta dengan harga yang terjangkau meski di pinggir jalan. Nah, tukang sushi gencar melakukan promosi melalui media sosial Instagram. Masyarakat Indonesia kini suka membagikan kehidupan sehari-harinya termasuk memotret makanan yang akan disantap, kemudian mempostingnya di Instastory atau feeds Instagram milik mereka dan memberi tag pada akun Instagram tukang sushi. Tukang sushi berhasil memikat konsumen dengan menyajikan makanan yang enak, dilihat dan sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia. Nah, jika dahulu promosi hanya bisa melalui radio, televisi, atau koran. Nah, dengan itu kini dengan sosial media semua menjadi mudah. Terutama Instagram adalah salah satu platform media sosial yang disebut merupakan tempat promosi yang paling menjanjikan pada saat ini. Yang kedua, kajian pustaka. Yang pertama, digital marketing atau pemasaran digital. Pemasaran barang atau jasa yang ditargetkan interaktif dan terukur menggunakan teknologi digital merupakan maksud dari digital marketing. Pemasaran digital berguna untuk membuat keputusan jika strategi yang digunakan sudah tepat dan bisnis sudah sesuai yang dijalankan, sehingga mudah menganalisa produk atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen. Nah, keunggulan menggunakan strategi digital marketing yaitu menghemat waktu, tidak terbatas waktu, dan bisa berinteraksi dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dan manfaat lain untuk media digital ini adalah untuk promosi dapat meningkatkan penjualan dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, menjadi lebih dekat dengan saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu Instagram. Instagram merupakan aplikasi untuk berbagi foto dan video, memudahkan pengguna mengambil video,
video, foto, bercerita dan berkomentar, juga bisa melakukan siaran langsung atau live. Juga di Instagram terdapat fitur insight dan swipe up. Adanya fitur insight ini memudahkan pelaku usaha atau UMKM bisa mengetahui berapa banyak followers dan jangkauan serta engagement pada konten Instagramnya. Dengan fitur ini memudahkan UMKM dan pelaku usaha memantau dan mempromosikan produk mereka. Ini referensinya menurut Wati Prasetyo Andi, Marta Aulia Jeffrey Indrawati, Anik tahun 2020 Digital Marketing. Baik, slide selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode kualitatif dan penelitian eksperimen, yang mana dalam metode ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dan penyebab yang bisa dilihat dari sudut pandang perilaku konsumen dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh penjual. Penelitian ini menjelaskan penyebab populernya produk yang dijual seperti sushi dan perilaku konsumen terhadap produk sushi tersebut. Untuk menganalisa penyebab permasalahan tersebut digunakan kembali adalah metode tulang ikan diagram atau fishbone diagram, di mana metode tersebut bertujuan untuk mencari akar masalah dengan mengumpulkan data dan penyebab masalah, dan diagram ini dapat diperluas menjadi diagram sebab akibat, dan juga diagram ini dapat dilakukan dengan teknik menanyakan seperti kenapa. Diagramnya di sebelah kanan ada kualitas pelayanan yang dimana di sana terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kualitas pelayanan seperti tidak ada jadwal jaga admin, tidak ada jadwal pelayanan pelanggan, itu berarti jam pelayanan tidak menentu. Kemudian untuk kualitas produknya itu kemasan tidak double lock, kemasan mudah terbuka, tidak memakai silika gel, terus kurang hati-hati saat packing sehingga mengakibatkan sushi mudah rusak. Jadi ini terkait kepuasan pelanggan. Metode penelitian dalam menghadapi persaingan bisnis di bidang kuliner, terutama makanan Jepang atau sushi. Dalam hal ini perusahaan dituntut untuk melakukan inovasi dan evaluasi lebih lanjut terhadap produk yang dihasilkan. Menurut Faizuddin tahun 2015 mengatakan bahwa standar kualitas meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi. Pengendalian kualitas yang dilakukan dengan baik akan memberikan dampak terhadap kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Nah, selain kualitas produk, perusahaan dagang sushi ini harus memperhatikan kualitas pelayanan secara online maupun offline. Mengatur jadwal pelayanan merupakan salah satu upaya supaya pelanggan mendapat kepastian dan pelayanan yang memuaskan. Adapun sebaiknya tukang dagang sushi menambah karyawan yang secara khusus menangani online service dan offline service. Nah, untuk penggunaan digital marketing yang tepat dapat membantu kenaikan perolehan omset jika dikombinasikan dengan kualitas kinerja dan kualitas produk yang juga baik. Kemudian teknik analisa data. Teknik ini adalah teknik analisa data yang mana data yang didapat adalah melalui pengamatan atau observasi meliputi pencatatan secara sistematis atas kejadian, perilaku dan objek yang dilihat dari hal-hal yang dilakukan guna mendukung penelitian yang dilakukan. Salah satu peran pokok melakukan observasi yaitu mencari data, menemukan interaksi yang kompleks dengan latar belakang sosial, dan juga pengamatan ini dilakukan dengan melihat dan mengikuti perkembangan strategi pemasaran. Poin yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Setelah diketahui berbagai faktor penyebab penurunan kualitas, upaya perbaikan kualitas produk pada tukang sushi Bontang
tetapi dalam pelaksanaan produksi masih ditemukan kerusakan produk. Hal ini tersebut dapat terjadi karena pemilihan bahan kemasan yang kurang baik dan mudah rusak saat diterima pembeli, kemudian kurangnya tenaga kerja untuk menghandle pelayanan online maupun offline, dan pemberian training kepada pekerja namun tidak ada kesadaran terhadap perbaikan kinerja dari segi pelayanan maupun packing. Dalam segi promosi, tukang sushi Bontang sudah melakukan dengan lebih baik dengan melakukan berbagai inovasi seperti hampers lebaran, tambahan menu, mempublikasi review pelanggan dengan baik dan berkala. Kemudian ada keterbatasan dan agenda mendatang. Penelitian ini dibatasi hanya menganalisa perilaku konsumen terhadap populernya suatu produk yaitu sushi, di mana produk ini merupakan salah satu makanan khas Jepang yang banyak digemari semua kalangan serta strategi pemasaran yang dilakukan oleh si penjual. Disarankan juga untuk penelitian mendatang lebih memfokuskan bagaimana cara si penjual dapat mengembangkan bisnis kuliner ini agar lebih berkreasi dan inovatif serta mampu diterima secara baik di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagai kesimpulan, makanan Jepang memiliki gambaran yang unik bagi masyarakat Indonesia yang senang akan hal baru. Ini disebabkan oleh rasa dan bentuk yang berbeda dengan makanan Indonesia yang sudah biasa dinikmati sehari-hari. Dengan banyaknya minat masyarakat, membuat para pengusaha tertarik untuk membuat bisnis di bidang makanan Jepang. Dan peranan digital marketing dalam bisnis kuliner dapat terwujud dengan baik apabila didukung dengan pemahaman perilaku konsumen yang sesuai dengan perkembangan teknologi yang terbaru. Dalam usaha kuliner bernama sushi, pemilik usaha telah menempuh cara yang sesuai dengan teori perputaran tanggapan sosial yang pemanfaatan peran digital marketing yang baik. Hal ini didukung dengan pengamatan lapangan mengenai perilaku konsumen di Bontang yang sangat konsumtif dan cenderung kuat dan menggunakan media sosial. Dengan kesesuaian strategi pemasaran dan perilaku konsumen yang mendukung, maka dapat dianalisa dengan baik. Demikian yang menjadi hasil presentasi kelompok kami pada saat ini, biarlah dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih.